Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelas 12 MIPA 3 tentang aliran-aliran dalam seni lukis. Silakan disimak. Pertanyaan pertama dari Vianti Amalia, absen 30. Apakah aliran dalam seni lukis hanya ada 8 saja atau bisa lebih? Sebenarnya banyak sekali aliran dalam seni lukis, tapi kita fokuskan belajar yang ini ya, karena aliran-aliran ini yang paling terkenal. Contohnya selain 8 aliran tersebut ada aliran dekoratif, kemudian aliran futurisme, kemudian ada aliran konstruktivisme, kemudian ada aliran klasik, kontemporer, modern, dan masih banyak lagi. Kemudian pertanyaan nomor 2 dari Rahmatika, absen 28. Apa yang dimaksud dengan manifestasi batin? Ini diambil dari definisi seni ya. Manifestasi batin ini berarti perwujudan sebagai suatu pernyataan perasaan atau pendapat. Jadi yang dimaksud adalah bagaimana perasaan dan pendapat seorang seniman dalam mengekspresikan suatu karya, dalam membuat suatu karya. Pertanyaan nomor 3 dari Najla Martisa, absen 23. Selain tujuan komersil, apakah ada tujuan lain dari lukisan dengan aliran kubisme? Oke, setiap lukisan itu dibuat sebagai media berekspresi, menuangkan ide dan gagasan, serta mencurahkan isi hati. Begitupun aliran kubisme. Pasti setiap lukisan ada maksud dan tujuannya ya. Kalau komersil, semua lukisan bisa dikomersilkan. Nanti kalau tergantung apakah dipamerkan atau tidak, tergantung apakah itu dikomersilkan atau tidak. Media lain selain kanvas dalam seni lukis yaitu kaca, sutra, dinding atau mural, kertas, kain, dan papan fiber. Oke, sudah terjawab ya. Itu tadi jawaban dari Vianti Amalia. Jadi idealnya melukis itu sih di kanvas, karena lukisan termasuk seni rupa murni 2 dimensional. Tapi ada juga bahan dan media lain seperti yang disebutkan oleh Mbak Via tadi ya. Lanjut pertanyaan nomor 5 dari Putri SM, absen 26. Apa yang membuat suatu karya lukis bisa mempunyai harga jual yang tinggi? Apa yang dilihat pembeli dari lukisan tersebut? Tentu saja yang pertama dari nilai estetika atau keindahannya ya. Kemudian dari tingkat kesulitan membuat karyanya. Kemudian yang paling penting juga bisa dari ulasan seorang kritikus. Kemudian kalau dia sudah menjadi seniman terkenal, dia sudah sering pameran, tentu harga-harga lukisannya juga sudah sangat tinggi ya. Kemudian pertanyaan ke-6 dari Enggal Cahyaning Tias, absen 13. Pada lukisan ekspresionis, karya-karya bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi. Seperti apa lukisan yang bertendensi fragmentasi? Oke. Karya-karya ekspresionis umumnya memang bertendensi ke arah individualisasi dan fragmentasi. Ekspresionisme adalah aliran yang menekankan perasaan batin senimannya, jadi jelas fungsinya lebih ke individu, dan maksudnya fragmentasi adalah pemisahan atau melepaskan diri dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Jadi yang ditampilkan adalah apa yang dia rasakan ya. Aliran-aliran tersebut tidak dapat digabungkan karena memiliki karakteristik masing-masing dan memiliki teknik yang berbeda. Ya, sudah betul apa yang dikatakan oleh Mbak Via. Jadi, apakah pelukis dapat menggabungkan atau memiliki dua aliran yang berbeda? Sebenarnya setiap orang bebas melukis dengan aliran apapun, tetapi untuk seorang seniman biasanya ada kecenderungan termasuk kategori aliran apa, karena merupakan ciri khas dia. Alirannya itu yang menjurus aliran apa, yang lebih mendominasi aliran apa. Walaupun pernah dia melukis dengan aliran yang berbeda. Tapi yang perlu dicatat, tidak ada satu karya yang
bisa menjadi dua aliran. Jadi satu lukisan itu hanya memiliki satu aliran. Lanjut pertanyaan nomor 8 dari Farah Ainur Rohmah, absen 14. Sebutkan seniman lain selain Gustav Courbet yang memiliki aliran seni lukis realisme. Oke, jadi untuk aliran realisme ini jarang sekali seniman besar yang konsisten dengan ini ya, dengan aliran realisme ini. Karena setiap seniman sudah pasti bisa melukis dengan aliran realisme. Jadi itu adalah dasar-dasar melukis. Kalau untuk Indonesia yang dulu terkenal aliran realisme itu Basuki Abdullah, yang kemudian dia pindah ke aliran naturalisme. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi seniman-seniman yang pasti sudah bisa menguasai aliran realisme. Pertanyaan nomor 9 dari Febri Pamungkas, absen 15. Apakah seorang seniman dapat membuat aliran lukisan sendiri? Dan kenapa sebagian besar pelukis terkenal berasal dari Eropa? Oke, ini bukan tugas pelukis ya untuk mengkategorikan dia aliran apa, apalagi membuat aliran sendiri. Itu hak dan wewenangnya kritikus. Untuk kenapa sebagian besar pelukis terkenal berasal dari Eropa? Sebenarnya banyak seniman-seniman besar lahir di Eropa, jadi banyak yang belajar lukis di sana, termasuk Raden Saleh. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan di Eropa memang sangat mendukung dan membiayai aktivitas dan karya seniman. Jadi, karya seniman di sana sangat dihargai, seniman-seniman bisa cepat terkenal. Pertanyaan nomor 10 dari Nadia Nur Adani, absen 22. Apakah cara mengaplikasikan cat air saat melukis diperlukan teknik yang benar? Tentu saja ya, dalam melukis teknik sangat penting, jadi perlu diperhatikan. Lanjut pertanyaan nomor 11 dari Zaidatul Istiqomah, absen 34. Apakah cara memegang kuas mempengaruhi lukisan? Ya, tentu saja, itu termasuk teknik dalam melukis juga ya. Pertanyaan nomor 12 dari Aditya Febriansa, absen 1. Apakah dalam satu lukisan boleh menggunakan lebih dari satu teknik melukis? Jawabannya boleh ya. Contohnya di lukisan ini kita lihat itu menggunakan teknik plakat dan juga gradasi. Jadi boleh kalau untuk teknik. Pertanyaan nomor 13 dari Lutfi Triana, absen 20. Dalam melukis lukisan aliran realisme, apa hanya dapat menggunakan cat minyak? Jawabannya, ya, lebih bagusnya menggunakan cat minyak, karena melukis realisme butuh ketepatan. Karakter cat minyak kan lebih lama keringnya. Jadi kalau salah atau ada yang kurang bisa diperbaiki dan ditambahkan. Memakai lukisan dengan cat minyak juga keuntungannya kita bisa menumpang tindikan warna ya, bisa lebih dari 1, 2, 3 menumpang tindikan warna, jadi kesan dari gradasi bayangan itu bisa tercapai. Pertanyaan nomor 14 dari Nafila Imanida, absen 25. Bagaimana jika dalam melukis melakukan kesalahan? Bagaimana cara meminimalisir agar kesalahan tersebut tidak terlihat? Salah satu cara meminimalisir kesalahan dalam melukis adalah sebelum diaplikasikan di kanvas, cobalah untuk membuatnya terlebih dahulu di kertas gambar. Itu akan sangat membantu. Nanti jika ada kekurangan, kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut di kanvas. Atau jika ada terlanjur di kanvas melakukan kesalahan dan itu bisa ditimpa warna setelah kering, boleh-boleh saja, asal tidak terlalu terlihat. Pertanyaan nomor 15 dari Veriska Oktaviani, absen 16. Karena ilmu melukis bisa dipelajari, apakah ada ilmu pasti yang membuat suatu lukisan bernilai seni tinggi? Oke, tidak ada ilmu pasti dalam seni ya. Satu hal yang pasti, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi jika ingin bagus harus banyak berlatih. Yang pasti itu kalau rajin-rajin latihan, rajin menggambar, pasti
karyanya semakin bagus. Karya semakin bagus akan bernilai seni tinggi, itu sudah pasti. Pertanyaan nomor 16 dari Amanda Dewi, absen 4. Mengapa lukisan abstrak yang tidak konkret dan jarang diketahui maknanya dapat berkembang pesat hingga saat ini? Ya, abstrak adalah pencapaian tertinggi dari seorang seniman ya. Jadi dengan melukis abstrak, dia berarti sudah menguasai berbagai macam aliran seni lukis. Karena abstrak kan tingkat kesulitannya yang paling tinggi. Seperti itu. Pertanyaan nomor 17 dari Muhammad Ali, absen 21. Apa tujuan dari terciptanya seni bagi kehidupan? Oke, secara pribadi, seni sebagai alat ekspresi untuk mencurahkan ide dan gagasan seseorang lewat sebuah karya. Ini fungsi bagi individu ya. Kemudian fungsi untuk masyarakat, seni sebagai interaksi antar audiens atau pengunjung dan karya seni tersebut. Karya seni dapat dinikmati, diamati, diapresiasi sehingga timbullah proses komunikasi. Jadi seni sebagai media untuk mengkomunikasikan suatu hal. Nah, kalau secara fisik, secara objeknya, ini erat hubungannya dengan seni pakai atau nilai guna. Jadi karya seni memang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai fungsi sebagai sarana penunjang kehidupan. Lanjut pertanyaan nomor 18 dari Rizky Akbar Syarifuddin, absen 29. Seni body painting termasuk seni lukis atau tidak? Lalu termasuk aliran yang manakah? Yang namanya body painting jelas seni melukis di tubuh ya, bukan yang kita maksud dan kita bahas sekarang, yaitu seni rupa dua dimensional lukisan. Pertanyaan nomor 19 dari Yanuar Maharani, absen 32. Apa yang dimaksud dengan mendistorsi bentuk menjadi tidak terlihat wujudnya? Distorsi sendiri merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara melebih-lebihkan bagian tertentu suatu gambar. Kalau mendistorsi menjadi tidak terlihat wujudnya berarti mengubah bentuknya menjadi tidak berwujud. Contohnya bisa digantikan dengan simbol warna, simbol titik, garis, bidang. Unsur-unsur seni rupa bisa menggantikan wujud dari bendanya ya atau objeknya. Ini untuk aliran abstrak. Menurut saya lukisan abstrak dapat bernilai jual tinggi yakni karena keunikannya yang tidak dibatasi oleh suatu objek atau tidak mengacu pada suatu benda atau makhluk hidup. Bahkan lukisan abstrak memiliki keindahan atau pesona yang berbeda dengan yang lain, yang menghadirkan warna, elemen, serta teknik yang berbeda namun dapat memanjakan penikmat seni lukis. Ya, betul apa yang dikatakan Vianti Amalia. Untuk tambahan, karena lukisan abstrak dapat mempengaruhi kondisi psikologi dan rasa penikmatnya, tidak hanya secara visual tapi juga keindahannya. Untuk memahami karya tersebut tidaklah mudah karena biasanya visual yang tampak terkadang nyaris tanpa bentuk. Maknanya juga jadi kesulitan ya. Kehadirannya hanya sebatas komposisi warna, goresan, bidang, penggabungan unsur tiga dimensional, serta efek-efek yang tidak terduga. Di balik visualnya yang sulit dipahami oleh kacamata awam, bahkan mungkin sebagian seniman sendiri mengenai arti dan makna yang diungkapkan oleh pelukisnya, tidak ada maksud atau pesan yang ingin disampaikan pada karya tersebut, tetapi hanya simbol-simbol tertentu maupun warna-warna yang ditampilkan. Sebagian orang menilai bahwa melukis abstrak itu mudah, tapi pada kenyataannya jauh lebih sulit ya. Karena kepekaan rasa terhadap nilai-nilai artistik, keharmonisan dari keseluruhan elemen, dan sadar penuh di mana letak kelebihan dan kekurangan pada setiap goresan adalah kunci utama dalam melukis abstrak. Nah, semua hal tersebut dapat dinilai oleh seorang kritikus dan menjadikan karya lukisan abstrak mempunyai nilai tawar dan nilai jual yang tinggi pula. Selamat siang Bu Rima,
Nama Febri Pamungkas, kelas 12 MIPA 3, nomor presensi 15. Pada kesempatan ini saya akan membantu menjawab soal dari Hasna Giti Cynthia, nomor presensi 19, dengan soal yaitu apa yang dimaksud dengan teknik plakat. Teknik plakat adalah suatu teknik melukis atau menggambar yang menggunakan bahan dasar cat air, cat akrilik ataupun cat minyak dengan sapuan warna cat yang tebal. Terima kasih. Teknik plakat adalah salah satu teknik melukis menggunakan bahan dasar cat air, cat akrilik atau cat warna dengan sapuan cat yang tebal. Pertanyaan nomor 22 dari Indika Karunia absen 19. Apakah dalam melukis harus sesuai aliran-aliran? Ini tergantung tujuan melukisnya ya. Kalau tujuannya ingin mencoba melukis dengan aliran tertentu, nah ini harus sesuai dengan alirannya. Tapi jika hanya ingin berkarya dan berekspresi tanpa tujuan mengklasifikasikan aliran juga boleh. Nanti yang tugasnya ini menentukan aliran apa adalah seorang kritikus itu tadi. Lanjut pertanyaan nomor 23 dari Aisyah Oktavia absen 2. Bagaimanakah cara memunculkan gagasan dalam melukis? Lalu jika muncul gagasan lebih dari satu, apakah bisa digabungkan atau dipadukan? Oke, ini ide atau gagasan bisa didapat dari mana saja ya. Kemarin kalian sudah belajar 3 jenis lukisan berdasarkan ide penciptaannya. Nah, dari sanalah ide bisa dicari atau muncul. Lalu jika muncul gagasan lebih dari satu, apakah bisa digabungkan atau dipadukan? Bisa saja. Pertanyaan terakhir dari Aulia Widyaningrum absen 7. Siapakah yang menciptakan atau melukis dengan aliran abstrak pertama kali dan kapan? Untuk pelopor lukisan abstrak adalah Jackson Pollock ya. Ini lukisan karya Jackson Pollock, judulnya Number 5 atau Autumn Rhythm. Pollock memulai karir melukisnya pada tahun 1929 di Art Students League, New York, di bawah asuhan Thomas Hart Benton, seorang pelukis muralis kenamaan New York. Ia mengalami gangguan bipolar di mana apa yang ada dalam pandangannya seketika seolah-olah menjadi dua bayangan. Oleh analisnya, Dr. Yusuf Henderson, dia disarankan untuk mengalihkan pandangannya dalam bentuk lukisan dan diharapkan dapat menjiwai dengan apa yang dilukis. Sehingga didapatlah sebuah mahakarya agung aliran yang fenomenal sepanjang masa, yaitu abstrak. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga dapat dipahami dan memuaskan. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.